Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang materi struktur pasar persaingan sempurna dan penetapan harga. Oke, di sini yang pertama ada Dendi Umbuhina, dan yang kedua saya sendiri Erisa Susanti, yang ketiga ada Roselina Katarina Gemaing, dan yang terakhir ada Hanap Khairul. Baiklah, pemateri pertama akan dibawakan oleh Dendi Umbuhina, yang kedua Hanap Khairul, yang ketiga Roselina Katarina Gemaing, dan yang terakhir saya sendiri Erisa Susanti. Oke, baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dendi Umbuhina. Saya berasal dari kelompok 3 dan kelompok kami akan ditugaskan untuk menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dan penetapan harga. Jadi saya ditugaskan untuk menjelaskan sedikit tentang pasar persaingan sempurna. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah suatu sistem pasar di mana dalamnya terjadi transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Di sini saya rasa nih pasar persaingan sempurna adalah pasar yang sangat baik. Mengapa demikian? Karena dalam transaksi penjualan dan pembelian dalam pasar ini, itu penjual dan pembelinya itu memiliki hubungan yang erat. Jadi tidak ada permainan untuk memonopoli suatu pasar. Saya kira pasar persaingan sempurna ini sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Saya masuk ke pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan transaksi di pasar persaingan sempurna dengan pasar pada umumnya adalah transaksi di pasar persaingan sempurna tidak bergantung pada naik turunnya harga yang ada di pasaran. Berikut asas pasar persaingan sempurna merupakan kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Hal ini muncul karena keduanya itu tadi sudah terjalin hubungan batin yang erat dan sama-sama telah mengetahui tentang informasi harga yang ada di pasar tersebut. Biasanya barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah barang-barang bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan masih banyak lainnya. Jadi itu tadi pengertian tentang pasar persaingan sempurna menurut ahli. Dan ada juga ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, penjual dan pembeli jumlahnya sangat banyak. Ciri-ciri yang pertama ialah harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga, karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Jadi di sini penjual dan pembeli itu sudah memiliki hubungan begitu, interaksi yang sering terjadi, sehingga mereka itu sama-sama mengetahui. Jadi tidak ada indikasi untuk mau tipu-tipu harga begitu. Jadi sudah sebelum membeli dan menjual mereka sudah tahu bagaimana harga yang akan ditetapkan nanti untuk dilakukan transaksi jual beli. Yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Di dalam sistem ini, pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya jika sistem ini dirasa merugikan. Maka silakan niaganya dihentikan maupun sebaliknya.
Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lain yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. Mungkin ini yang menggunakan surat perjanjian sebelum membuka usaha mungkin perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan rokok, perusahaan pabrik tebu, uh, itu mungkin. Jadi pasar persaingan sempurna ini sedikit berbeda. Yang ketiga, barang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar ini produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekalipun pembeli membeli pada pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogen ini maksudnya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi hanya satu kategori saja, seperti berupa bahan-bahan pokok. Di dalamnya sudah termasuk bahan makanan dan selainnya. Ini biasanya terdapat di daerah saya, di kampung yang merupakan tempat atau sumber pertanian. Di mereka jual, ya di toko mereka hanya menjual, satu toko itu hanya menjual padi aja, dan harganya sama semua. Pergi di saudara di toko lain juga harga padi itu sama juga. Jadi antara penjual dan pembeli, mereka itu sudah sama-sama saling mengetahui tentang informasi harga, tentang barang apa yang mereka beli atau barang apa yang mereka jual. Jadi terima kasih, itu sedikit dari saya penjelasan tentang pasar persaingan sempurna. Terima kasih. Perdagangan bebas menutup atau membuka usaha. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika sistem ini dirasa merugikan, maka silakan niaganya dihentikan maupun sebaliknya. Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lain yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. Nomor 3, barang yang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar ini produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekalipun pembeli membeli pada pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogen maksudnya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi hanya satu kategori saja. Setiap produk yang berupa bahan-bahan pokok di dalam sudah termasuk bahan makanan dan selainnya. 4. Penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Ciri yang keempat adalah penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar yang beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat. Maksud pemahaman informasi semacam ini ialah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dan dari harga yang sebenarnya. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Ini karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi daripada harga normal. Pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen jika ia membeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produk homogen, produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna.
Dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna, karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan bersaing akan lebih banyak. Penetapan harga. Definisi penetapan harga. Harga adalah elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat, sehingga konsumen tertarik dan membeli produk yang ditawarkan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Pricing bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dari produk pesaing. Penetapan harga menurut para ahli. Yang pertama, Kotler dan Armstrong. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Yang kedua, Bukhari-Ullman. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang. Dan yang terakhir, Henry Shimamura. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atau dikeluarkan atas sebuah produk atau jasa. Tujuan penetapan harga. Yang pertama, agar memperoleh keuntungan dan penghasilan yang maksimal. Yang kedua, agar bisa mempertahankan para konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan menetapkan harga yang standar. Yang ketiga, agar harga tersebut tetap stabil dan mencegah terjadinya persaingan harga. Yang keempat, agar tetap bisa menguasai peta persaingan dan pangsa pasar. Berikutnya, peranan harga. Bagi perekonomian, harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Bagi konsumen, persepsi konsumen terhadap kualitas produk yang seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap memiliki dan mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori spesial produk. Bagi perusahaan, harga produk adalah determinan utama bagi pemerintahan pasar atas produk bersangkutan. Perusahaan mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang dijualnya. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Metode penetapan harga. Berbasis permintaan, suatu metode yang menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemampuan dan kemauan pelanggan untuk membeli. Manfaat yang diberikan produk dan perilaku konsumen secara umum. Berbasis biaya, faktor penetapan yang dipengaruhi aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek permintaan. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan juga laba atau rugi. Berbasis laba, penetapan yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Metode ini memiliki 3, yaitu berdasarkan target keuntungan, berdasarkan penjualan, dan target return on investment pricing sebuah perusahaan. Berbasis persaingan, penetapan yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing.
Metode ini memiliki 3 pendekatan, melalui sistem penjualan di bawah harga normal pesaing untuk menarik konsumen, menyamankan harga agar pesaingan tidak terlalu besar atau memberi harga lebih tinggi dari pesaingnya, dengan asumsi bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas lebih baik. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga merupakan proses perusahaan dalam mengklasifikasi dan menggolongkan produk yang dihasilkan apakah produk baru atau produk yang telah beredar. Strategi penetapan harga pada produk baru, yang pertama harga mengapung. Harga mengapung adalah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum, atau dengan kata lain dalam hal ini perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Yang kedua, harga penetrasi. Harga penetrasi adalah memberikan harga lebih rendah agar terciptanya pangsa pasar permintaan. Umumnya diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Strategi penetapan harga pada produk yang telah beredar. Yang pertama, tahap pertumbuhan, yaitu penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Saat terjadinya pertumbuhan yang cepat, maka strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Tapi sebaliknya, jika pertumbuhan melambat, maka strategi yang diterapkan adalah strategi harga agresif atau menurunkan harga agar bisa mendorong penjualan sekaligus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, tahap kematangan. Tahap ini memiliki karakteristik seperti fleksibilitas harga. Hal tersebut terjadi karena tahap ini merupakan efektivitas strategi dalam penetapan harga. Pada umumnya, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan menjadi sosok yang responsif terhadap situasi pasar, konsumen, bahkan pesaing. Yang ketiga, tahap penurunan. Dalam tahap ini ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan yang secara terus-menerus dan merupakan tahap akhir dalam daur hidup produk yang memiliki 2 alternatif langkah utama, yaitu yang pertama strategi discounting atau pemotongan harga. Yang kedua, mempertahankan harga namun memotong biaya yang berhubungan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran untuk promosi. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Salam!